Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4426 dari Universitas Wirasarana Informatika Cabang Sigi. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil belajar dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, mengenai analisis digital marketing communication dari MDS Retailing. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama dari saya sendiri, saya bernama Kekepilihan Fitri dengan NIM 44240155. Selanjutnya teman saya, Perkenalkan, nama saya Meriska Nurfaila, NIM 44240086. Dan saya Dila Marcella dengan NIM 44240061. Perkenalkan, nama saya Glorika Yani Giawa dengan NIM 44241813. Nama saya Kristina dengan NIM 44240175. selanjutnya mengenai isu MDS Retailing akan dijelaskan oleh teman saya, Kristina. Dipersilakan. Oke, jadi di slide ini kami akan membahas isu utama yang dihadapi MDS Retailing. Permasalahan terbesar berasal dari perubahan perilaku konsumen dan perkembangan digital yang semakin cepat. Model bisnis department store tradisional mulai dianggap kurang relevan karena masyarakat sekarang lebih suka berbelanja secara online dan mencari pengalaman belanja yang lebih praktis. Selain itu, persaingan bisnis retail juga semakin ketat dengan munculnya banyaknya brand dan platform digital baru. Karena itu, MDS Retailing melakukan transformasi strategi perusahaan agar tetap bisa bersaing di era modern. Walaupun perusahaan berubah menjadi MDS Retailing, mereka tetap mempertahankan nama Matahari Department Store supaya loyalitas dan kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Next. Pada slide ini, kami juga akan menjelaskan proses perusahaan MDS Retailing. MDS Retailing atau PT Matahari Department Store Tbk merupakan perusahaan retail besar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1954 oleh Hari Darmawan. Saat ini perusahaan sudah memiliki lebih dari 140 gerai yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Selain Matahari Department Store, perusahaan juga mengembangkan beberapa brand lain seperti Suko dan Zest. MDS Retailing juga fokus pada transformasi digital, perkembangan omnichannel, dan modernisasi bisnis retail agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Meriska. Oke, di sini ada analisa produk dan jasa. Produk ini yang ditawarkan sebagai perusahaan retail MDS Retailing menyediakan berbagai produk kebutuhan masyarakat, antara lainnya ada di fashion. Produk utama perusahaan adalah pakaian pria, wanita, dan anak-anak dengan berbagai merek lokal maupun internasional. Produk fashion ini menjadi kategori yang paling dominan karena mengikuti tren dan gaya hidup masyarakat modern. Contohnya ini ada di kaos, kemeja, celana, jaket, hijab, sepatu, tas, dan lain-lain. Yang kedua itu ada di kosmetik, skincare, make up, parfum, atau body care. Yang ketiga ini ada perlengkapan rumah tangga. Selain fashion, perusahaan juga menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, seperti spray, handuk, peralatan dapur, dekorasi rumah, dan lain-lain. Yang terakhir ada produk anak dan bayi. Dari pakaian anak, mainan, perlengkapan bayi, produk ini juga menyasar keluarga muda sebagai target pasar umum. Dan di sini ada jasa. Salah satunya itu contohnya belanja online. Perusahaan mulai mengembangkan sistem belanja digital melalui website dan marketplace untuk mempermudah konsumen berbelanja tanpa harus datang ke toko. Yang kedua itu ada membership dan cashback. Contohnya itu ada diskon khusus, promo eksklusif, point rewards, dan lain-lain.
Yang keempat itu ada omnichannel service. Omnichannel service, perusahaan mengintegrasikan layanan offline dan online seperti pesan online, ambil ke toko, cek stok produk secara digital, promo yang terhubung antara aplikasi dan toko fisik. Selanjutnya. Dan di sini ada analisa publik STP. Strategi pemasaran segmenting targeting positioning atau STP adalah target berpengaruh terhadap citra, brand image, hingga pemasaran secara keseluruhan. Apa itu STP? Apa itu segmenting? Segmenting merupakan tahap paling awal dalam perumusan strategi pemasaran. Strategi merupakan proses mengkategorikan, mengklarifikasikan, menggolongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Nah, contohnya ini ada segmentasi usianya 18 tahun sampai 45 tahun ini jenis kelamin wanita maupun pria. Konsumen digital aktif. Dan yang ketiga menyukai promo atau tren fashion. Targetingnya itu ada di milenial dan Gen Z, keluarga muda. Positioning, retail modern berbasis digital, belanja praktis dan terpercaya di brand Matahari tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Koko. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa SWOT dalam digital marketing communication dari MDS Retailing. SWOT sendiri memiliki 4 komponen, yaitu ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat sebagai ancamannya. Yang pertama saya akan membahas mengenai strength-nya atau kekuatan yang dimiliki oleh MDS Retailing, yaitu berupa brand Matahari yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia dan rebranding yang dilakukan tanpa menghilangkan identitas utama perusahaan sehingga tetap menjaga loyalitas konsumen. Selain itu, perusahaan memiliki jaringan toko yang luas dan strategi komunikasi publik yang kuat melalui media digital maupun media massa. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Kelemahan yang dimiliki oleh MDS Retailing ini terletak pada proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan nama dari MDS dari Matahari Department Store menjadi MDS Retailing. Nah, sebagai konsumen yang masih menganggap MDS Retailing itu sama dengan Matahari Department Store, sehingga pesan rebranding masih belum tersampaikan. Selain itu juga biaya komunikasi maupun promosi rebranding yang cukup besar. Selanjutnya adalah opportunities atau peluangnya. Peluang yang dimiliki oleh MDS Retailing sendiri adalah perubahan nama dari MDS Retailing membuka banyak peluang perusahaan untuk memperluas bisnis retail modern dan memperkuat citra perusahaan yang lebih inovatif. Selanjutnya, perkembangan teknologi juga di dalam dunia digital dan tren belanja online juga menjadi peluang untuk menjalankan engagement dengan konsumen yang lebih mudah. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah ancamannya. Ancaman yang dialami oleh MDS Retailing itu sendiri itu adalah semakin ketat, yang terutama dengan hadirnya e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan selain itu juga perusahaan perubahan perilaku konsumen yang belanja online dapat mempengaruhi penjualan toko fisik perusahaan. Selanjutnya, sasaran digital marketing communication akan dijelaskan oleh teman saya di nama Sheila, dipersilakan. Sasaran digital marketing communication pada perubahan nama perusahaan dari Matahari Department Store menjadi MDS Retailing bertujuan untuk membangun kembali citra perusahaan. Salah satunya meningkatkan brand awareness, di mana perusahaan bertujuan memperkenalkan identitas baru MDS Retailing kepada masyarakat luas agar konsumen mengetahui perubahan nama dan arah baru perusahaan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas konsumen.
di mana perusahaan ingin mempertahankan pelanggan lama sekaligus menarik pelanggan baru melalui komunikasi digital yang interaktif dan interaksi media sosial. Selanjutnya, membangun brand image positif. MDS Retailing ingin membentuk citra sebagai perusahaan retail modern, inovatif, dan mengikuti perkembangan digital yang awalnya model bisnis berformat tunggal menjadi perusahaan yang mengelola berbagai merek dan konsep pengalaman belanja yang lebih relevan. Next. Nah, pada strategi yang diambil MDS Retailing, pada strategi SOSTEK, antara lain situasi analisis, di mana perusahaan menganalisis kondisi pasar dan perubahan gaya belanja masyarakat sehingga melakukan transformasi agar terlihat lebih modern dan relevan. Lalu pada poin objektif, tujuan utama perusahaan adalah memperkenalkan identitas baru MDS Retailing dan memperkuat hubungan dengan konsumen digital. Selanjutnya bagian strategi. Strategi ini difokuskan pada komunikasi digital dan pengalaman belanja terintegrasi antara online dan offline. Lalu pada taktik, perusahaan menerapkan berbagai teknik komunikasi digital untuk meningkatkan jangkauan dan interaksi konsumen. Selanjutnya action, tahap pelaksanaan strategi rebranding dan komunikasi digital kepada masyarakat luas. Lalu pada bagian kontrol, perusahaan melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas strategi digital, marketing communication yang disiapkan. Next. Selanjutnya, Glory. Baik, dari analisis yang telah dilakukan, adapun kesimpulannya yaitu perubahan dari nama PT Matahari Department Store (TBK) menjadi MDS Retailing merupakan langkah dari transformasi perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan industri retail digital dengan perubahan perilaku dari konsumen. Strategi Digital Marketing Communication atau DMC memiliki peran penting dalam memperkenalkan yang namanya identitas baru perusahaan tanpa menghilangkan brand dari Matahari Department Store yang sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, adapun saran dari untuk DMC ini yaitu yang pertama, perusahaan perlu meningkatkan yang namanya sosialisasi mengenai perubahan nama perusahaan agar masyarakat lebih memahami identitas baru dari MDS Retailing tanpa melupakan yang namanya brand Matahari yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Yang kedua, perusahaan perlu lebih aktif memanfaatkan yang namanya media sosial seperti Instagram dan TikTok melalui konten yang kreatif dan interaktif untuk menarik perhatian dari konsumen, khususnya untuk generasi muda. Ketiga, kerjasama dengan influencer dan juga konten kreator dapat ditingkatkan untuk memperluas yang namanya jangkauan promosi dan juga meningkatkan brand awareness dari perusahaan. Selain itu, strategi omnichannel juga perlu dikembangkan agar pengalaman berbelanja online dan offline menjadi lebih mudah dan nyaman bagi konsumen. Terakhir, perusahaan perlu melakukan yang namanya evaluasi strategi digital marketing communication secara berkala agar komunikasi pemasaran yang dilakukan tetap efektif dan sesuai dengan perkembangan digital saat ini. Baik, sekianlah presentasi dari grup 2. Apabila ada pengucapan atau tutur kata kami yang salah atau tidak berkenan di hati, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.